Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswaku semua, kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu gizi, yaitu gizi untuk berbagai golongan atau kelompok rentan gizi. Kelompok rentan gizi merupakan kelompok masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi bila suatu masyarakat terkena kekurangan penyediaan bahan makanan. Siapa sajakah kelompok rentan gizi? Yang pertama, kelompok rentan gizi adalah bayi 0 sampai 1 tahun atau baru lahir hingga usia 1 tahun. Kemudian, balita atau bayi di bawah 5 tahun, yaitu bayi yang berusia 1 hingga 5 tahun. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, usia sekolah 6 hingga 12 tahun, remaja 13 hingga 20 tahun, dan usia lanjut atau manula lebih dari 60 tahun. Yang pertama adalah bayi 0 hingga 1 tahun. Mengapa kelompok bayi 0 sampai 1 tahun ini merupakan kelompok rentan gizi? Karena bayi ini sedang dalam periode pertumbuhan yang sangat pesat sehingga kebutuhan akan zat gizi sangat tinggi. Ya, bayi yang sehat dilahirkan dengan berat badan cukup pada bulan kehamilan yang cukup, yaitu sekitar 36 hingga 40 minggu dan lahir dengan berat badan 2,5 hingga 3,5 kg dan akan mencapai kelipatan beratnya waktu lahir pada usia 6 bulan. Jadi kalau seorang bayi lahir berat badannya itu 3 kg, maka seharusnya ia di usia 6 bulan minimal berat badannya sudah 6 kg. Itu dinyatakan sehat ya. Kemudian kebutuhan energi mereka adalah 100 hingga 110 kalori per kilogram berat badan sehari ya, dengan protein 3 sampai 4 gram per kilogram berat badan per harinya. Nah, bayi yang baru lahir ini memiliki usus yang masih steril, tidak mengandung mikroflora sampai saat diberikan ASI oleh ibunya. Nah, mikroflora usus ini sanggup mensintesis vitamin B kompleks dan vitamin K untuk tubuhnya. Ya, kemudian bayi itu sangat baik jika diberikan ASI hingga usia 2 tahun. Di dalam agama Islam juga disarankan bahwa ibu yang menyusui atau bayi itu disusui hingga usia 2 tahun. Kemudian proses menyapih ya atau pelepasan ASI itu harus dilakukan secara bertahap, secara perlahan ya, tidak boleh langsung diputus seperti itu ya, karena bayi harus juga menyesuaikan pencernaannya, harus menyesuaikan. Jadi awalnya ASI, kemudian diputus ASI-nya atau diberikan makanan tambahan lain, itu harus disesuaikan sedikit demi sedikit, tidak boleh langsung. Nah, bayi itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi ASI. Kalau bayi tidak diberikan ASI atau diberikan susu formula, ya itu sebaiknya diberikan karena adanya indikasi medik. Apa indikasi medik? Contohnya, misalnya ibu si bayi itu mengalami sakit sehingga ibunya harus mengkonsumsi obat-obatan keras, ya. Oleh karena itu si ibu tidak bisa memberikan ASI-nya kepada bayinya. Selain itu, misalnya lagi ibunya menjalankan kemoterapi misalnya, kemudian bayi mengalami berat badan lahir rendah ya, sehingga butuh konsumsi susu formula sesuai dengan anjuran dari dokter, bukan diberikan sendiri tanpa adanya indikasi medis. Ya, kenapa ASI itu penting?
Karena yang pertama, saat bayi baru lahir, kemudian diberi ASI oleh ibunya, ASINya itu mengandung kolostrum. Apa itu kolostrum? Kolostrum itu adalah bagian ASI yang pertama kali keluar berwarna kekuningan, mengandung banyak sekali komponen-komponen zat gizi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir. Salah satunya yang paling dominan adalah mengandung imunoglobulin yang akan memberikan daya tahan tubuh kepada bayi untuk melawan berbagai penyakit. Oleh karena itu, bayi ASI itu biasanya akan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Ya, nah di sini ada 3 gambar, ya, ada 3 warna ASI. Yang pertama itu adalah kolostrum, yang kedua hin milk, yang ketiga adalah formilk. Ya, untuk yang kolostrum, ya, kolostrum ini keluarnya itu biasanya di awal. Ya, di awal itu biasanya ASI itu sangat kental, berwarna kuning. Maaf, ini harusnya yang di tengah formilk, yang di sebelahnya itu harusnya hin milk, tertukar. Ya, jadi harusnya ASI yang berwarna putih itu adalah formilk. Jadi ASINya itu yang encer, warnanya putih susu cenderung bening, ya. Nah, formilk ini kaya akan laktosa, ya, kaya akan laktosa alami yang dikandung di dalam ASI yang sangat penting bagi perkembangan otak bayi. Kemudian yang sebelahnya lagi yang berwarna putih kekuningan ini adalah disebut sebagai hin milk atau ASI yang mengandung lemak paling tinggi. Ya, jadi untuk badan bayi biar berisi itu adanya di hin milk ini berkaya akan asam lemak yang sangat baik untuk bayi. Nah, formilk dan hin milk ini ada di dalam ASI. Keduanya ada di dalam ASI. Ya, karena pada saat sesi menyusui yang pertama kali keluar itu adalah formilk, kemudian setelah itu baru keluar hin milk. Jadi dalam satu sesi menyusui pastikan bayi itu mendapatkan formilk dan hin milk karena dua-duanya sangat-sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ya. Nah, komposisi kandungan ASI bisa dilihat antara kolostrum, ASI transisi dan ASI mature. ASI mature ini maksudnya ASI yang sudah keluar lebih lama, ya. Dan masa transisi ini biasanya di usia bayi sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Ya, ada kolostrum, laktoferin 420 hingga 520 ini sangat tinggi, ya. Karena laktoferin ini juga sangat diperlukan oleh bayi untuk sistem kekebalan tubuhnya. Ya, jadi kolostrum itu dulu orang zaman dulu, ya, itu memiliki mitos bahwa ASI yang pertama kali keluar dari ibu itu harus dibuang karena warnanya kuning. Nah, itu salah. Justru ASI yang baru pertama kali keluar itu harus diberikan kepada bayi untuk daya tahan tubuhnya. Kemudian bayi 0 sampai 1 tahun setelah proses menyusui hingga 6 bulan itu ada yang namanya istilah bayi mulai masuk ke fase MPASI atau bayi tersebut selain diberikan ASI juga diberikan makanan pendamping ASI. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Jadi jangan salah kaprah, ya. Nah, untuk MPASI bagi bayi ini harus diperhatikan betul. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, digestibility-nya. Ya, kenapa bayi belum punya gigi atau giginya baru berangsur tumbuh?
ya. Gigi yang tumbuh itu adalah gigi susu, sehingga makanan yang pertama kali diberikan oleh bayi bukan nasi ataupun buah, tetapi makanan yang harus lunak, ya. Konsistensinya harus lunak dan tidak keras, ya. Yang kedua adalah caloric density, ya. Caloric density ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kapasitas lambung dan pencernaan bayi masih sangat terbatas, masih belum sempurna, ya, sehingga makanan yang diberikan saat MPASI pertama itu harus lumat, ya, harus kental, lumat tetapi kental, tidak boleh encer, ya, jangan padat. Ya, kemudian diberikannya sedikit demi sedikit, biasanya di awal itu cukup 2-3 sendok makan saja, tapi frekuensinya diberikan agak sering. Jadi, semakin lama jumlahnya harus semakin ditingkatkan dan frekuensinya juga bisa diatur kembali sesuai dengan jadwal yang mau ditetapkan, ya. Jadi semakin bertambahnya umur anak, ya, kapasitas pencernaannya, ventrikulusnya juga bertambah, sehingga konsumsi makanannya bisa semakin banyak, tetapi frekuensinya bisa dikurangi atau dijadwal. Ya, seperti itu. Nah, ini syarat MPASI menurut WHO itu ada tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan benar. Tepat waktu, yaitu MPASI diberikan ketika ASI sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Ya, memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan akan zat gizinya. Ya, sehingga bayi di usia 6 bulan atau 180 hari itu sudah mulai boleh diberikan MPASI. Kemudian adekuat. Adekuat itu adalah MPASI yang diberikan harus memenuhi energi, protein, dan mikronutrien untuk anak. Kemudian aman, ya, di mana membuat dan mempersiapkannya, kemudian menyimpan, pemilihan bahan dan alat yang digunakan itu harus aman dan higienis. Ingat, bayi itu masih sangat sensitif, sehingga kalau pembuatan makanannya itu jorok, ya bayi itu bisa diare. Lalu diberikan dengan benar, yaitu MPASI diberikan secara konsisten, kalau bisa dijadwal, ya, sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang anak. Jadi, berikan makan saat bayi lapar dan berhenti saat bayi sudah mulai kenyang. Nah, tekstur MPASI-nya bisa dilihat umur 6-8 bulan itu masih lumat, ya. Terus usia 8-10 bulan sudah mulai memadat, dan usia 10-12 bulan itu sudah bisa yang padat. Karena apa? Di usia 10 bulan ke atas, biasanya gigi bayi sudah mulai tumbuh, ya. Nah, kemudian harus diperhatikan juga protein quality dalam MPASI. Ya, kenapa? Karena dalam proses pertumbuhan, protein yang diberikan pada bayi harus merupakan protein yang lengkap. Protein yang lengkap itu bisa diperoleh dari mana? Dari protein hewani, ya. Kemudian kalsium dan fosfor juga penting sekali untuk pertumbuhan tulang dan rangka anak. Lalu vitamin A dan vitamin K harus diberikan sejak umur dini. Vitamin K biasanya disuntikan pertama kali saat bayi baru lahir, ya. Dan unsur Fe juga tidak boleh lupa atau tidak boleh kurang pada MPASI anak. Kenapa? Zat besi itu akan membuat anak anemia kalau sampai kekurangan. Anak yang anemia itu akan cenderung tidak nafsu makan, lalu berat badannya akan stuck atau menurun. Lalu, bagaimana memilih apakah kita pilih MPASI instan atau MPASI homemade? Ya, mana yang lebih baik? Ya, MPASI yang paling baik, yang paling tepat itu adalah MPASI yang bisa memenuhi kebutuhan anak. Kalau MPASI homemade bisa dibuat dengan benar, dan yang paling penting itu adalah yang tadi ini, adekuat, ya, bisa memenuhi semua kebutuhan protein, energi, dan mikronutrien. Mikronutrien yang paling sensitif anak bayi kekurangan itu adalah besi, ya. Nah, bisa membuat MPASI homemade yang adekuat, nggak masalah. Kalau tidak,
gunakan MPASI instan juga tidak masalah ya. Yang penting adalah MPASI yang masuk ke dalam tubuh bayi itu sudah memenuhi semua zat gizi yang memang diperlukan untuk bayi. Kemudian usia balita. Kenapa sih balita ini rentan ya? Karena kelompok umur balita itu banyak kekurangan gizi karena beberapa anggapan orang tua dan masyarakat justru menganggap balita ini tuh kelompok yang paling belum bisa apa-apa, ya. Kemudian banyaknya mitos-mitos juga itu ya, itu akan banyak mempengaruhi penyediaan makanan bagi kelompok balita. Contoh mitos, kenalkan buah lebih dulu sebelum sayuran, ya, karena anak hanya akan suka makanan manis, ya. Tidak juga, faktanya adalah buah dan sayur harus diberikan keduanya, ya. Kemudian jangan beri bayi makanan mengandung lemak tinggi seperti alpukat. Ya, justru yang mengandung lemak tinggi apalagi seperti alpukat itu sangat baik untuk perkembangan otak bayi. Lalu ada lagi terlalu banyak makanan mengandung vitamin A menyebabkan bayi kelebihan vitamin A. Ya, tidak masalah jika vitamin A diperoleh dari sumber yang alami, bukan merupakan suplemen ya. Tidak masalah karena apa? Vitamin A kan bisa disimpan ya. Kemudian berikanlah jus untuk pengganti makanan utama saat bayi tidak mau makan ya. Nah, justru jus ini memang boleh ya, tetapi bukan untuk mengganti makanan utama. Ya, karena justru pemberian jus buah ini akan menurunkan nafsu makan bayi. Lalu mengkonsumsi madu itu baik pada masa MPASI. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa pemberian madu itu tidak boleh pada anak usia di bawah 1 tahun karena bisa terkontaminasi dari Clostridium botulinum pada madu ya, dan bisa menyebabkan botulisme atau keracunan botulin. Nah, balita ini ada dalam masa periode transisi dari makanan bayi ke makanan dewasa, sehingga memerlukan adaptasi, kemudian dianggap sebagai kelompok yang belum berguna, ya, dan kepengurusannya lebih sering diserahkan kepada saudaranya yang lebih tua atau pengasuh. Kemudian ibu bisa punya anak lagi, atau ibunya bekerja penuh sehingga tidak dapat memberikan perhatian kepada balita. Balita belum bisa mengurus diri sendiri dan mendapatkan sendiri apa yang mau dimakannya. Kemudian balita mulai turun ke tanah dan berkenalan dengan berbagai kondisi infeksi, ya, bisa mengambil makanan dari bawah, kemudian dimakan, ya, atau megang-megang benda-benda yang menurut dia aneh, ya. Memang balita ini masanya adalah masa-masa belajar, ya. Kelompok balita menunjukkan prevalensi tinggi untuk KKP atau kekurangan kalori protein, defisiensi vitamin A, dan anemia gizi besi. Ya, kelompok ini sulit dijangkau oleh berbagai upaya kegiatan perbaikan gizi dan kesehatan. Kenapa? Karena satu, banyak orang tua yang tidak terima jika anaknya dinilai kurang gizi. Lalu kesadaran orang tua akan pemantauan tumbuh kembang balita masih terbilang rendah. Nah, balita di Indonesia itu masih banyak yang masuk ke dalam golongan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dengan standar baku WHO. Ya. Nah, penyebabnya apa? Pertama, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan. Jadi, stunting ini bukan hanya kekurangan makanan pada bayi atau balita, tetapi mulai dari kandungan ibunya. 1000 hari pertama itu dihitung dari saat bayi dikandung oleh ibunya. Kurangnya akses makanan bergizi karena makanan bergizi di Indonesia mahal, padahal tidak juga ya. Masih bisa terjangkau makanan yang bergizi itu ya. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan pada masa kehamilan, jarang kontrol mungkin ya. Kemudian kurangnya akses air bersih. Nah, apa itu stunting ya? Anak mengalami gangguan pertumbuhan hingga menyebabkan tumbuhnya pendek
lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya. Cara mencegahnya gimana? Pertama, penuhi gizi ibu hamil, periksa kehamilan secara teratur, penuhi gizi ibu menyusui, imunisasi lengkap untuk bayi, berikan ASI sampai 6 bulan, lalu berikan MPASI saat bayi menginjak usia 6 bulan. Ya, dan memenuhi syarat-syarat MPASI yang dipersyaratkan oleh WHO. Nah, yang sering terjadi, pertama, balita gemuk dianggap sehat dan lucu, padahal tidak. Ya, bayi gemuk ini bisa menyebabkan penyakit juga gitu ya. Lalu balita kurus dianggap tidak sehat, tidak juga ya, karena mungkin balitanya mengikuti orang tuanya badannya, kemudian aktif ya. Kemudian balita tidak mau makan dianggap wajar, tidak, harusnya balita mau makan ya, harusnya balita makan. Berarti ada yang salah dari makanannya atau dari jadwal makannya. Balita sakit dianggap mau pintar, misalnya bayi mengalami panas atau demam, oh nggak apa-apa, sudah biasa karena ini mau pintar ya. Atau banyak disebut tidak apa-apa kurus, yang penting aktif dan sehat. Nah, ini tidak berdasar ya. Tapi kita harus lihat pertumbuhan dan perkembangan bayi melalui grafik berat badan, grafik tinggi badan, dan grafik lingkar kepala yang dipersyaratkan oleh WHO. Dan ini harus dipantau setiap bulan di posyandu minimal, ya. Dan harus rutin ke posyandu dari usia 0 hingga 5 tahun, ya. Kenapa? Untuk memantau status gizi anak. Yang kedua, sebagai deteksi dini jika ada masalah atau gangguan pertumbuhan pada anak. Lalu ketiga, ibu mendapatkan penyuluhan atau informasi-informasi mengenai gizi. Yang keempat, bisa mengkonsultasikan jika berat badan anak tidak naik, berat badan anak stuck beberapa bulan ya, atau bayi mengalami sakit misalkan demam atau diare atau flu dan lain sebagainya. Ya, karena posyandu itu kita dapat memantau pertumbuhan balita, bisa mendapatkan imunisasi, mendapatkan vitamin A pada bulan-bulan vitamin A ya, Februari dan Agustus. Kemudian ibu hamil bisa dapat penambah darah, balita bisa mendapatkan makanan tambahan, ibu hamil bisa mendapatkan makanan tambahan, dan paling penting ibunya dapat pengetahuan. Lalu usia sekolah. Kenapa usia sekolah juga masuk ke dalam rentan gizi? Karena anak sekolah ini senang jajan. Makanannya, pola makannya itu sudah mulai berubah. Ya, anak sekolah itu banyak yang berat badannya kurang, anemia defisiensi Fe, defisiensi vitamin C, ya di daerah tertentu bahkan ada yang sampai kekurangan iodium. Tetapi sebenarnya status gizi anak sekolah ini lebih baik dibandingkan anak balita karena program kesehatannya bisa lebih terjangkau, karena program kesehatannya sudah bisa masuk melalui sekolah. Nah, pentingkah edukasi gizi bagi anak sekolah? Penting, agar anak sekolah bisa membedakan makanan sehat dan tidak sehat, mengurangi konsumsi fast food, mendorong aktivitas fisik, ya, kemudian meningkatkan kesukaannya pada sayur dan buah. Jadi, kalau masih punya adik-adik yang masih usia sekolah, ya, itu harus dikenalkan mana makanan jajan yang aman, mana yang tidak. Tetapi kalau sekarang dalam kondisi pandemi, mungkin sekolah dilakukan di rumah, ya, kegiatan jajan ini juga bisa berkurang, ya, seperti itu. Lalu usia remaja. Kenapa usia remaja? Usia remaja menunjukkan fase pertumbuhan yang pesat atau disebut dengan growth spurt. Pada laki-laki, kegiatan jasmani lebih meningkat sehingga konsumsi makanannya juga harus ditingkatkan. Pada perempuan, banyak membatasi konsumsi makanan. Jadi banyak yang suka ikut-ikutan diet, biar badannya itu langsing seperti badan-badan orang Korea misalnya ya. Padahal diet yang dilakukan tanpa konsultasi kepada dokter gizi atau kepada ahli gizi itu bisa membahayakan. Bahayanya di mana?
ya. Remaja itu bisa kekurangan besi, bisa kekurangan zat gizi lainnya, apalagi wanita. Pada remaja, wanita sudah mulai mengalami menstruasi. Wanita yang mengalami menstruasi sangat rentan terhadap kekurangan gizi besi. Ya, makanya penyuluhan dan bimbingan gizi harus dilakukan. Kemudian ibu hamil. Ya, jelas ibu hamil di dalam tubuhnya ada bayi yang sedang tumbuh. Bayi yang sangat memerlukan zat gizi yang sangat kompleks. Mulai dari vitamin, mineral, energi, kemudian protein, lemak, semuanya dibutuhkan oleh ibu hamil. Ya, kebutuhan energinya meningkat hingga 300 sampai 350 kalori per hari. Lalu kondisi ibu hamil akan mempengaruhi kondisi janin dan bayi yang saat nantinya akan dilahirkan. Jadi banyak yang bilang ya ibu hamil itu tidak boleh stres, ibu hamil itu tidak boleh sedih, ya ibu hamil tuh harus happy. Betul sekali bahwa anak yang dilahirkan dalam kondisi ibu yang stres ya itu juga bisa mempengaruhi anaknya. Jadi anaknya itu lebih rewel, anaknya itu lebih mudah menangis ya dibandingkan ibu yang saat hamil dia happy. Ya, anaknya bisa lebih tenang, anaknya menyusuinya mudah, menyusuinya tenang dan lain sebagainya. Kekurangan gizi ibu hamil dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan bayi yang dikandungnya. Berat lahirnya rendah, bisa lahir prematur, bahkan meninggal di dalam kandungan sebelum dilahirkan. Nah, kalian masih ingat nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar bayi yang dilahirkan akibat kekurangan ibunya, kekurangan konsumsi asam folat. Asam folat adalah salah satu bentuk vitamin B kompleks ya. Nah, ini terjadi gangguan tabung syaraf pada bayi sehingga bayinya lahir cacat ya. Nah, status gizi ibu hamil itu harus dipantau terus, harus apa ya namanya, harus dikontrol terus setiap bulan ya. Ibu muda ya, ibu yang usia saat hamilnya itu masih muda itu juga apa ya, beresiko ya, beresiko. Kemudian bayinya bisa lahir rendah, bayinya bisa lahir pendek, kemudian banyak sekali fenomena yang terjadi di Indonesia. Nah, itu bisa dilihat di gambar. 31,3% jumlah ibu hamil memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm. Ya. Di mana 10,2% berat lahir bayi itu rendah. Ya. Nah, jadi apa ya, kondisi ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm dan berat badan kurang dari 45 kg itu akan beresiko melahirkan anak yang status gizinya juga rendah. Ya, seperti itu. Lalu ibu menyusui ya. ASI yang dikeluarkan oleh ibu ya, itu diambil dari apa yang dimakan oleh ibu. Ya. Jadi ibu menyusui juga butuh makanan yang sangat-sangat mengandung zat gizi yang lengkap. Ya, tambahannya bisa 800 kalori sehari. Tambahan kebutuhan energi di luar dari yang sudah dibutuhkan ya. Di mana 25 gramnya adalah protein. Khusus protein, meskipun konsumsi ibu tidak mencukupi, ASI akan terus tetap memberikan jatah yang diperlukan oleh bayi dari jaringan ibunya. Masya Allah, kandungan ASI itu merupakan anugerah dari Allah ya. Jadi ibu yang asupan makanannya kurang, ASI yang dihasilkan, yang bisa minum anaknya itu tetap bagus ya. Kenapa? Karena zat-zat gizinya diambil oleh jaringan ibunya, diambil dari jaringan ibunya.
Ya, oleh karena itu, ibu menyusui, ibu hamil itu sangat rentan kalsiumnya hilang, bukan hilang, berkurang ya. Karena kalau kalsiumnya kurang asupannya, maka kalsium akan diambil dari cadangan ibunya. Maka ibu hamil dan menyusui akan sangat rentan terkena osteoporosis dan kerusakan gigi. Apalagi ibu yang hamil berkali-kali dan kekurangan kalsium akan lebih mudah menderita kerusakan gigi seperti giginya mudah lepas, giginya mudah patah, dan lain sebagainya. Dan saya mengalami ini, ya. Gizi ibu menyusui ya sama seperti pada umumnya, tetapi asupannya harus diperhatikan, ya. Walaupun ASINya tetap bagus ya, tapi gizi untuk ibu menyusui ini juga tetap harus diperhatikan. Masalah dalam menyusui itu bisa kekurangan energi, ya, ibu menyusui, payudara ibu bengkak atau mastitis, ASI tidak keluar, ya, ibu dan bayi tidak rawat gabung waktu melahirkan, ibu tertarik susu formula karena nggak ingin menyusui, nggak mau payudaranya kendor misalnya. Ibu bekerja, jarang menyusui sehingga apa? Sehingga produksi ASINya terus menurun dan lama-lama anaknya dikasih susu formula dan budaya yang tidak mendukung pemberian ASI eksklusif. Nah, ini harus dicegah ya. Kalian juga sebagai laki-laki dan perempuan sama-sama akan memiliki anak dan ini harus diperhatikan. Lalu usia lanjut atau lansia. Lansia ini jelas fungsi alat pencernaan dan hormon enzim tubuhnya semuanya sudah mulai menurun karena sudah mulai menua ya. Kemudian makanan rendah lemak itu harus diberikan, tetapi harus mengandung protein dan karbohidrat yang cukup. Makanan harus dipotong kecil-kecil atau dibuat lunak sehingga mudah ditelan, mudah dikunyah, atau misalkan lansia itu sudah banyak yang giginya tanggal ya, tanpa dikunyah banyak itu bisa mudah ditelan sehingga lebih tercerna dengan baik ya. Energinya sudah menurun, lalu sudah banyak yang mulai terkena penyakit seperti diabetes, jantung ya, tensi tinggi ya, itu sangat rentan terhadap manula. Nah, masalah gizi lansia juga dipengaruhi oleh kondisi psikis yang sangat labil dan sensitif. Jadi orang sudah tua atau orang lanjut usia itu sangat sensitif ya. Sudah seperti kembali ke bayi lagi. Ya, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat, itu harus ada dukungan keluarga, ya, dukungan emosional, misalnya diajak ngobrol, ya, diajak jalan-jalan, dukungan penghormatan, ya, kita harus tetap hormat sama orang tua, dukungan instrumental, misalnya memfasilitasi tongkat untuk berjalan atau kursi roda untuk memudahkan, misalnya dukungan informasi, ya, misalkan kita berikan ayo jalan pagi atau ayo berjemur misalnya. Kenapa? Karena bisa bagus loh untuk ibu atau ayah misalnya seperti itu. Atau dukungan kelompok ya, bisa dari masyarakat, bisa dari cucu-cucunya mungkin ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian punya kakek dan nenek itu harus didukung ya, harus diajak bicara dan jangan kasar sama lansia. Kenapa? Karena mereka sangat sensitif perasaannya ya. No pain, no gain, never give up. Jadi, kalian mungkin masih di usia sekarang itu masih masuk ke dalam kelompok rentan gizi ya. Jadi harus dijaga asupan makanannya, banyak berolahraga, banyak berjemur, konsumsi zat gizinya juga harus baik ya, agar pertumbuhan kalian ke depannya bisa bagus ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi di sesi responsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.